Selamat sore teman-teman Bumi, kembali lagi dengan saya Tala, salah satu co-founder dari Bumi Playscape. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat ya. Hari ini kita akan membahas tentang Middle Child Syndrome. Wah, menarik banget nih topiknya. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu udah pernah dengar sebelumnya tentang Middle Child Syndrome, dimana biasanya anak tengah yang punya kakak dan punya adik suka merasa minder sama kakaknya karena otomatis semua tanggung jawab diberikan kepada kakaknya. Lalu dia juga suka merasa cemburu sama adiknya karena merasa tidak dimanjakan seperti adiknya. Nah, jadi tentunya ini topik yang menarik banget nih untuk orang tua yang punya anak lebih dari 2. Kita akan tanya jawab sama seseorang bernama Anggita Hapsari atau biasa dikenal sebagai Gea. Mbak Gia ini adalah seorang psikolog klinis anak dan remaja di Life Generation. Nah, kita akan bahas tentang apa sih itu Middle Child Syndrome, perilakunya seperti apa yang harus diwaspadai, dan bagaimana cara mencegahnya. Nah, sekarang kita langsung panggil aja ya. Sebentar. Kita undang. Oke. Hai. Hai, Hai apa Gia. kabar Mbak Tala? Sehat? Baik. Apa kabarnya? Sehat-sehat? Baik, sehat-sehat. Ketemu lagi kita. Iya, ketemu lagi kita. Nah, ini dialah namanya Mbak Gia, seorang psikolog Hai, dari hai. Life Generation. Kita hari ini akan bahas topik yang menarik banget nih. Iya, menarik, Mulai menarik, menarik, dari menarik. Middle Child Syndrome. Ini jarang dibahas, tapi sebenarnya Sering pasti dialami ya? sering dialami. Aku salah satunya kayaknya. Aku juga Oh, middle kamu child juga? soalnya. Oh, kamu middle child. Aku kebetulan last child. Nanti kita bisa compare ya? Oke. Nanti kita sharing-sharing sedikit ya tentang pengalaman Boleh, pribadi boleh. kita. Boleh, boleh. Seru, Oke, seru, seru. jadi kita mulai ya. Boleh, boleh. Sebenarnya aku punya pertanyaan nih. Biasanya kalau menurut Mhm. dunia psikologis, sebenarnya Oke, oke. karakteristik anak pertama tuh seperti apa sih? Oke, sebenarnya sih kalau memang sih di tahun 1964 lah kira-kira ada lah si peneliti namanya si Alfred Adler ini bilang kalau birth order itu berpengaruh pada kepribadian seseorang. Akan Oke. tetapi seiring jalannya waktu itu sebenarnya lagi-lagi masih pro dan kontra. Nanti kita bahas kenapa pro dan kontranya. Jadi penelitiannya ada yang membuktikan bahwa memang mempengaruhi birth order itu. Jadi sebelum aku ke ya, cerita sharing tentang anak pertama seperti apa, aku itu dulu ya, aku introduce dulu kenapa sih birth order itu berpengaruh pada kepribadian. Nah, jadi balik lagi ke tadi, sebenarnya itu tergantung, nanti kita akan bahas tergantungnya itu kenapa. Nah, akan tetapi memang anak pertama itu karakteristiknya itu cenderung lebih percaya diri, strong Oke. will, punya kemauan, high achiever. Terus biasanya dia sosok yang memimpin gitu ya. Sosok Mm-mm. yang apa namanya leading, karena kenapa dia mimpin atau leading karena kan dia anak pertama ya. Jadi yang Iya. dilihat sama adik-adiknya biasanya seperti itu. Dan juga banyak juga yang bilang anak pertama cenderung juga lebih cemas sih. Karena Oke. apa? Karena tuntutan sebenarnya gitu. Mm-mm. Menarik sih dibahas. Iya, menarik. Nah, kalau misalnya anak pertama biasanya kayak gitu ya, lebih leading, Mhm. mungkin lebih percaya diri, ya kan? Mhm. Dan Terus lebih juga, bossy juga biasanya. iya pasti. Nyuruh-nyuruh gitu kan. Itu Heeh. kejadian, kakakku tuh bosi banget nih, kakakku kalau lagi nonton ya. Iya. Berarti dia bertiga juga. Bertiga, Berarti kebetulan aku anak paling bertiga, oke. kecil. Heeh. Kalau Mbak Tala kedua, Aku kedua, dan ada adik juga. ini nanti kita juga bahas tentang gender ya. Oh, oke, 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 Bagaimana nih oke. gender tuh mempengaruhi atau enggak? Aku juga ada adik, tapi Oke, oke. kalau aku bungsu gagal, jadi bedanya sama adik itu 11 tahun. Oh, I see. Laki-laki Jadi perempuan? adiknya laki-laki sendiri, jadi kakak, Oh, jadi menarik, perempuan menarik. Bisa perempuan tuh. laki. Nah, kalau bagian gimana? Oh, perempuan semua kebetulan. Dan aku Oh, sama oke. kakak bedanya 7 tahun. Lumayan jauh juga sih. Aku juga bonus. Oke, nah berarti kita sama-sama ini ya, gap.
age gap-nya itu sih yang menarik Lumayan, juga lumayan, sebenarnya untuk lumayan, dibahas nanti. lumayan. Nah, kalau Iya. misalnya anak pertama itu biasanya tadi seperti yang udah kita kategorikan tadi ya, lebih percaya diri, Mhm, lebih mhm, bosi, tapi cenderung lebih mhm. cemas karena tuntutan. Kalau Benar, anak benar. tengah biasanya gimana? Secara Nah, garis besar. kalau secara garis besarnya anak tengah itu lebih fleksibel, lebih easy going. Mm-mm. Bener nggak tuh Mbak Tala? Sebagai Kayaknya, anak kayaknya. kedua, lebih fleksibel, lebih easy going, terus lebih sosial juga, terus kayak peacemaker gitu. Karena kan dia di tengah nih. Nah, Jadi benar dia banget itu bisa benar. agak ke kakaknya, agak ke adiknya. Jadi kalau yang pertama sama yang bungsu lagi pada berantem, dia kayak, aduh apaan sih lo gitu, santai aja kali gitu. Itu Iya, seperti iya. itu kecenderungan anak kedua lebih peacemaker. Ini karakteristik ini aku juga lihat di kakakku yang kedua loh. Aku juga merasa kalau soal peacemaker, Iya gak iya sih? sih. Mm-mm. Kayak Iya, iya, emang iya. lebih fleksibel, lebih cuek gitu, lebih kayak nggak terlalu mikir, nggak terlalu ah ya udahlah biarin, ah ya udahlah gitu. Kalau yang kedua lebih seperti itu. Oke, kalau yang bungsu biasanya seperti apa? Manja, manja biasanya lebih spoiled, terus lebih cuek, lebih nggak high achiever, jadi kayak udahlah jalan seadanya aja lah gitu. Oke. Which is aku juga sih tuh. Aku orangnya emang cenderungnya lebih cuek, lebih santai. Terus karena mungkin juga anak terakhir lebih kayak diprotektifin gitu kan, lebih kayak Mm-mm. dilindungin, jadinya jatuhnya lebih, sorry tuh saya ke diriku sendiri, irresponsible. Oh iya Lebih iya iya kurang iya. bertanggung jawab karena kan banyak Mm-mm. yang ngurusin ya, dia pikir kayak Mm-mm. ah kalau nggak ngelakuin A ada kakakku, nggak ada kakakku yang kedua, ada kakakku yang pertama gitu, jadi cenderung lebih irresponsible. Walaupun di sini aku juga mau disclaimer juga, belum tentu anak terakhir pasti seperti ini, enggak juga kok, hanya Oke. kecenderungan stereotipik aja lah. Oke, oke. Jadi untuk orang tua yang nonton punya anak lebih dari dua, jangan cemas. Jangan cemas. Jangan Kita cemas, akan jangan bahas cemas. lebih lanjut. Betul, Nah, betul, betul, betul. biasanya nah tadi kan kita ngomong secara garis besar ya, kalau dalam membangun hubungan dengan orang lain nih, biasanya Oke, birth oke, order oke. mempengaruhinya seperti apa? Nah, kalau untuk sosialnya sebenarnya nggak terlalu berpengaruh sih. Karena itu Oke. berpengaruh di internal family mereka. Ini menarik Mm-mm. banget dibahas Mbak Tala. Kenapa itu berpengaruhnya di internal family mereka? Karena bagaimana si birth order ini memiliki personality, kepribadian yang berbeda, sebenarnya andilnya itu dari orang tua. Oke. Bagaimana orang tua memperlakukan mereka. Mm-mm. Walaupun mereka memiliki genetik yang sama, misalnya dari ayah sama ibu, katakanlah ayah Iya. ibunya kandung sama, tapi kok sifatnya bisa beda-beda. Udah Mm-mm. pasti karena pengaruh dari lingkungan. Bagaimana orang tua membesarkan mereka. Jadi kita seringkali kalau kita flashback nih Mbak Tala, anak pertama tuh cenderung, Kak jagain dong adiknya gitu kan. Terus, Mm-mm. Kak jadi contoh dong buat adiknya gitu. Iya. Kenapa juga lebih high achiever? Karena kan anak pertama cenderung semuanya ke dia, namanya pertama yang udah ditunggu-tunggu kan. Anak Iya, kedua iya. agak lost nih, anak kedua udahlah ntar aja, udah ntar aja, lebih kayak gitu. Jadi Mm-mm. lebih lebih menemukan jati dirinya sendiri tuh kalau yang anak kedua atau anak ketiga. Kalau anak pertama tuh biasanya dituntun banget, makanya beberapa artikel yang aku baca juga banyak tuh yang pertama tuh high achiever-nya misalnya top lawyer, top dokter kayak gitu-gitu. Iya, 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 Karena iya. tuntutan sih, karena sebenarnya balik lagi karena tuntutan, bukan dia juga anak pertama pasti kayak gitu, enggak juga. Tergantung orang tuanya membesarkan seperti apa. Oke. Tuh. Jadi untuk sosialnya balik lagi sebenarnya sih mirip-mirip aja sih. Lebih Mm-mm. lebih lebih cenderung bagaimana dia berinteraksi di dalam internal family systemnya itu. Oke, 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 oke. Jadi nggak ada yang ini ya, maksudnya nggak ada sesuatu yang oh kalau kalau anak nomor satu begini, kedua begini, ketiga begini, Enggak kembali sih, lagi tergantung walaupun kepada keluarga masing-masing. benar, benar, benar. Walaupun banyak yang bilang kalau anak paling kecil lebih sosial gitu. Mungkin bisa juga karena anak paling kecil udah nggak terlalu diposesifin gitu. Misalkan bisa juga atau sebaliknya bisa juga gitu. Jadi kalau untuk keluarnya sih sebenarnya untuk interaksi dengan di luar keluarga sih nggak terlalu banyak perbedaan sih. Oke, oke. Mm-mm. Nah, sekarang kalau middle child syndrome itu sendiri sebenarnya Oke, apa nih oke, oke. definisinya? Apa yang dimaksud dengan middle child Nah, syndrome? jadi middle child syndrome itu sebenarnya ada dan tiada, ada dan tiada dalam arti sebenarnya memang ada sih buat orang tua yang memang tanda kutip
mengabaikan anak keduanya ini gitu. Jadi middle child syndrome itu kok kamu ketawa sih? Jangan gitu Apa? dong Mbak Tala. Oke, kita balik lagi di sini. Sorry. Jadi middle child syndrome ini adalah suatu belief atau suatu kepercayaan bahwa anak kedua merasa kurang diperhatikan, Oke. banyak diabaikan, neglectful atau di-ignore sama orang tuanya. Dia merasa seperti itu sehingga dia tumbuhnya menjadi seperti ngikutin bayangan kakaknya, seperti itu. Jadi middle child syndrome itu seperti itu definisinya. Walaupun kalau kayak kita definisi formal atau secara penelitian ada nggak sih sebenarnya middle child syndrome, lagi-lagi itu masih pro dan kontra. Nggak setiap anak kedua Karena memang akan tidak dialami mengalami. oleh semua keluarga, semua Benar. anak tengah Jadi ya. betul, bukan berarti anak kedua pasti akan menjadi middle child syndrome, belum tentu. Lagi-lagi balik ke apa namanya, ke sharing aku yang beberapa yang di awal, bahwa tergantung bagaimana orang tua membesarkan anak, nurture Oke. anaknya itu seperti apa gitu. Oke. Jadi pengaruh nature versus nurture-nya tetap kurang lebih 50-50 ya. Banget. Aku tuh juga agak introspeksi dikit sih Mbak Tala. Karena apa? Karena aku kemarin kedatangan tamu ke rumah, terus dia tanya suatu hal yang agak menohok. Dia nanya ke aku, dia sampai nggak yakin kalau aku tuh baru melahirkan. Dia bilang, kenapa foto-foto di rumah kamu kok nggak ada anak kedua ya? Apa aku salah ya kamu baru melahirkan? Di situ aku lumayan tertohok sih. Maksudnya kalau aku tidak aware akan sesimpel itu, aku pikir lagi pandemik juga nggak jalan kemana-mana, jadi emang nggak ada foto kalau bukan di rumah atau di restoran kan, bukan yang foto kayak acara khusus misalnya datang ke wedding siapa atau kita lagi liburan, emang lagi nggak ada acara yang emang harus di print dan dipajang kecuali dia pas lahir. Tapi di situ karena aku lagi mempersiapkan middle child syndrome ini juga pada sore hari ini, aku juga jadi keinget, bener juga ya. Ini kalau dibiarinin aja, anak gue pun bakalan jadi middle child syndrome. Sekarang dia masih 12 bulan, masih belum terlalu ngeh. Tapi by the time dia 1,5 tahun, 2 tahun, dia ngeliat foto nggak ada dia, kan pasti akan merasa kan. Padahal itu sesuatu yang kita nggak sengaja loh sebagai orang tua. Bukan aku nggak bermaksud untuk nggak mau anak kedua dipajang, nggak gitu juga. Karena emang ada foto bayi yang emang di meja kerjaku aja waktu dia lahir. Tetapi memang yang untuk dilihat sama tamu, yang di ruang keluarga, belum aku pasang. Adanya aku hamil sama si kakak. Yang dia lahir memang belum ada. Dan lucunya temanku sampai bilang gini, jangan-jangan lo emang nggak habis lahiran ya? Bener nggak sih? Apa gue salah ingetan ya? Salah. Dia sampai kayak gitu. Jadi kan aku juga agak merasa feel guilty juga ya. Iya benar-benar. Iya. Sesuatu gitu. yang nggak sengaja sebenarnya, tapi sebenarnya kalau misalnya anaknya agak besaran, menyadari juga ya. Bener. Dan kalau kita nggak peka sih Mbak Tala, kalau bayangkan kalau aku melanjutkan seperti ini, seperti kata tanda kutip cuek-cuek aja, kayak udahlah cuma foto, dia ngerti apa sih misalkan gitu. Lagian nggak ada foto, tetapi gimana pun anak akan merasakan. Di situ mulai dia akan merasakan tanda kutip middle child syndrome. Kalau kita sebagai orang tua itu nggak peka. Iya betul. Oke, apalagi kalau dia udah makin besar, terus dia ngeliat kok kakaknya ada acara ulang tahun ini, kok aku albumnya nggak ada gitu ya. Padahal itu benar. Kita mulangnya dia udah skill itu gitu. Benar. Soalnya cenderung kan anak-anak pertama biasanya lebih dirayain, ulang tahun pertama, ulang tahun kedua, sedangkan kalau anak kedua jadi bukan aku doang ya. Iya, biasanya gitu kan tendensinya kalau anak kedua ya. Mungkin orang tuanya juga udah semakin sibuk kerja, pokoknya bukan sesuatu yang dianggap milestone banget gitu. Betul. Sayangnya sih nggak berbeda, cuma secara nggak langsung ada perbedaan di perayaan itu. Iya, mungkin kita sebagai orang tua nggak sadar ya, bisa juga gini juga kan Mbak Tala. Misalnya kita pikir, ternyata ulang tahun dia nggak sebegitu ingetnya kok. Buat apa sih kita setiap tahun ngerayain? Bisa seperti itu kan? Iya. Berdasarkan pengalaman anak pertama kayaknya nggak. Ya dianya juga yang lebih berkesan tuh buat orang tuanya, bukan buat anaknya. Jadi ya buat apa gitu ya. Bener. Padahal kita nggak maksud sih. Iya benar. Nah ini untuk para orang tua di rumah, boleh juga langsung tanya ya di kolom chat kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau concern tentang middle child syndrome. Nah sekarang apa contoh-contoh perilaku anak dengan middle child syndrome? Oke, biasanya dia akan menarik diri sih. Kalau memang sudah mengalami yang namanya middle child syndrome, dia akan menarik diri, dia nggak percaya diri. Terus dia juga murung, dia bingung dalam arti
aku mau jadi kayak kakak, tapi kok ibu manja ini adik ya. Dia secara unconscious dia akan berpikir seperti itu. Dan kasihannya si anak middle child ini, dia nggak akan bisa mengungkapkan sampai dia remaja. Dan dia terbawa dari kecil, katakanlah let's say dari umur setahun sampai dia remaja, misalnya let's say 16 tahun, 17 tahun, apalagi kalau terjadi pada laki-laki, anak laki-laki kan nggak biasa bercerita ya. Iya. Nanti sampai dia besar, akan kebawa rasa insecure-nya, rasa mindernya yang kasihan di situ. Dampak atau ciri-ciri anak dengan middle child syndrome. Oke, jadi lebih menarik diri, lebih bingung, tidak ada kepercayaan diri, self esteemnya juga lebih rendah gitu ya. Benar. Self esteem-nya juga jadi lebih rendah. Nah, Gitu. biasanya di usia berapa orang tua perlu mulai waspada? Sedini mungkin, Mbak Tala. Jadi Sedini kayak misalnya contohnya dari anakku dari setahun ya lama kelamaan 1,5 tahun dia udah bisa ngeliat foto kan. Jadi dari sedini mungkin usahakan kita udah peka ya, udah sensitif terhadap tidak membedakan antara anak ke 1, 2, 3, ataupun 4, dan seterusnya. Tetapi kita mencoba semaksimal mungkin, walaupun pasti orang tua kan juga, nggak ada juga orang tua yang sempurna kan. Mungkin kita akan ada salah-salahnya juga, akan tetapi di dalam benak orang tua, usahakan kita tidak membagi kasih sayang. Semuanya mendapatkan kasih sayang yang sama. Reassurance. Oke, Gitu. nah itu tanda-tandanya apa tuh bagi yang perlu diperhatikan? Tanda-tanda anak yang mengalami middle child syndrome udah tidak percaya diri, dia juga anaknya kelihatan murung, tidak happy, gitu. Lalu tanda-tandanya lagi pas ditanya, adik maunya apa? Adik mau les balet apa les piano? Atau terserah sama kayak kakak aja deh gitu, atau sama kayak abang aja deh. Nggak tahu ya udahlah ikutin abang aja. Nah di situ kita mulai kelihatan nih, kita mulai kelihatan kok dia kayak nggak punya pendirian, kayak hidup dalam bayangan si kakaknya seperti itu. Atau kita juga sering keceplosan untuk kakak bisa masa kamu enggak, itu harus banget dihindarin sih. Soalnya let child, biarkanlah anak-anak bertumbuh ya sebagai unique personality yang mereka punya, bukan karena dibandingkan. Itu nggak enak banget kan kalau dibandingkan. Walaupun mereka nggak bisa komplain, lagi-lagi ya kalau early childhood umur 6 tahun ke bawah bisa komplain apa coba Mbak Tala, ya nggak sih? Yang ada kan dia nggak percaya diri, diajak main, diajak mungkin ketemu orang baru juga males, maunya di rumah, cranky, moody. Nah itu salah satu tandanya juga, moody-nya itu. Kalau di umur 4 tahun, tadi ada yang menarik Mbak Gia bilang itu berarti untuk minat sebenarnya juga harus lebih di ini ya, maksudnya kalau dulu pas kakaknya awalnya pasti kan kita ngodorin berbagai macam nih, ikutan ini, boleh pilih gitu ya. Biasanya tendensinya anak kedua kita nawarin apa yang memang sudah dijalankan oleh kakaknya karena kita udah familiar. Oke, tempat lesnya sama nih, kamu mau juga nggak les gambar, kamu mau juga nggak les balet ya kan. Sedangkan mungkin si anak itu akan lebih tertarik kelas olahraga, kelas ini, kelas itu. Jadi yang kakaknya nggak coba kan sebenarnya. Yang kakaknya kan? Iya benar. Jadi mungkin untuk note kepada para orang tua di sini, betul banget. Ini sih ya, apa namanya, untuk minat juga harus dipersilahkan anak untuk lebih ada usaha untuk mereka explore gitu. Biasanya kan kita diperkenalkan mengikuti jejak kakaknya gitu kan ya. Jadi lebih explore-nya itu sih. Diperkenalkan dengan hal-hal baru juga sih. Misalnya kakaknya les fisiknya tuh renang. Kalau misalnya si adik mau coba taekwondo, ya why not? Kenapa enggak gitu. Kita bisa coba explore atau perkenalkan di bidang yang lain. Misalnya kakaknya hanya suka yaitu misalnya swimming, berenang, tapi adiknya mungkin mau basketball, soccer. Kenapa enggak kita perkenalkan? Gitu. Kalau kakaknya mungkin kan pernah kita perkenalkan tapi nggak suka, lalu kita pikir udahlah semua berenang biar sama nganterinnya gitu. Tetapi sesederhana itu terbawa ke pembentukan kepribadian seorang anak kedua. Jadi mudah-mudahan kita jangan sampai luput sih di situ, harus sensitif, harus peka. Iya. Nah, biasanya kalau middle child syndrome itu apakah ada dampak jangka panjangnya? Maksudnya dampaknya apakah akan sampai dewasa? Ada banget. Kalau memang kita sudah ngeliatin, kita sudah lihat kira-kira anak ini kok kayaknya middle child syndrome ya. Tadi pemurung, moody, ditanya apa nggak tahu, nggak mau. Ditanya lagi dia akan marah. Biasanya ngambek tuh. Kalau anak 4 tahun, 5 tahun ke atas, kalau udah sering ngambek, itu sebenarnya kita tanda tanya ya. Kita harus cari tahu antesidennya atau penyebabnya itu apa. Jadi kalau dia udah ngambek dikit-dikit, adik mau apa? Adik suka yang coklat apa strawberry? Nggak tahu gitu. Misalnya kan seperti itu. Nah, kalau ada
perilaku-perilaku seperti itu, hendaknya baiknya orang tua juga lebih atentif lagi, lebih sensitif lagi. Ada apa nih? Mungkin sekedar konsultasikan aja ke profesional, nggak ada salahnya sih, supaya kita tahu pola asuh yang benar untuk anak kedua tuh seperti apa sih. Apalagi kalau anak kedua ini udah mulai punya adik ketiga, udah pasti perhatiannya berkurang kan. Sebenarnya ada middle child syndrome ini karena kan kalau anak pertama kan pernah ngerasain sendirian ya, apalagi kalau mungkin jaraknya 2 tahun 3 tahun. Nah, Iya. tapi mungkin kalau jaraknya deket itu nggak terlalu berpengaruh ya, Mbak Tala. Tapi kalau misalnya jaraknya ada gap 3 tahun, 4 tahun, itu yang biasanya kebanyakan middle child syndrome itu terjadi. Apalagi Oh, kalau langsung jarak ada antara anak yang ketiga, pertama dan kedua atau yang kedua dan betul, ketiga? betul, lebih dari 2 tahun, benar, benar. Oke. Ha-ha, gitu. Jadi itu yang kita harus perhatikan dan bisa banget kalau orang tua secuek atau senggak peka akan apa namanya perilaku anaknya dan dia tetap kayak contohnya pakai contoh aku deh Mbak Tala misalnya udah foto di rumahku isinya si kakak aja aku cuek aja sampai di umur 5 udahlah anak kecil udahlah aku nggak ada yang foto yang bagus atau apa dan aku juga nggak effort misalnya effort lah kita lagi pandemik nggak liburan nggak effort foto di studio gitu misalkan gitu atau nggak omanya ulang tahun kita coba lah foto yang bagus gitu misal kita nggak ada effort gitu kita cuek sampai anak gede gitu sampai anak 5 tahun 6 tahun itu akan terbawa secara unconscious walaupun anak nggak bisa protes Mbak Tala dan nantinya dia akan menjadi sosok yang pemurung, pendiam, moody, atau dia bisa jadi seburuk-buruknya itu hilang arah. Dia jadi personality yang gak mateng-mateng. Karena dia kakasa perasaan neglectful atau diabaikan itu kan gak enak banget rasanya Mbak Tala. Itu kalau terbawa terus nggak bagus sih. Dampaknya sampai terbawa sampai besar. Gitu. Iya, iya, iya. Jadi harus lebih peka orang tuanya ya. Kuncinya di situ sih. Karena Betul, yang namanya betul, birth order betul. kan kita nggak bisa rubah. Tapi kalau misalnya orang tuanya peka, setidaknya bisa mencegah ya. Betul, dan nggak nganggap sepele kali Iya. ya. Kadang-kadang kita nggak mau ribet ya jadi orang tua ya. Iya, iya, iya. Apalagi kalau orang tuanya sibuk ya, banyak ininya juga, banyak yang dipikirkan. Nah, kalau memang sudah terjadi nih, menyadari, oh nih anak kayaknya memang middle child syndrome nih, dia memang kelihatan murung, menarik diri, cemas, gampang marah, terus juga apa namanya tidak punya pendirian itu tadi. Gimana cara orang tua mengatasinya? Oke, yang pertama harus banget dikasih pengertian atau reassurance. Intinya sebenarnya pada saat anak itu mulai merasa murung, dia kan merasa terabaikan. Oleh karena itu, orang tua harus meyakinkan bahwa sayangnya mama, sayangnya ibu, sayangnya bunda sama kamu sama loh, sama kakak sama adik. Semuanya papa mama sayang. Nah, harus kita reassurance gitu pada saat kita peluk, ya nggak cuma anak kita yang paling kecil. Mungkin paling kecil kan kalau anak ketiga atau anak paling kecil cenderung gemes ya, kayak misalnya kayak masih masih paling bayi gitu, yang lain udah gede-gede ini paling bayi gitu kan. Paling Iya. kecil jadi masih digemes-gemesin. Nah, usahakan kita juga tiga-tiganya kita gemesin. Gitu. Oke. Tiga-tiganya kita peluk saat yang bersamaan. Kalau misalnya kita mau spend time sama yang ketiga, mungkin waktu anak pertama dan keduanya lagi nonton TV atau lagi main di luar sama papahnya atau sama pengasuhnya seperti itu, atau main di rumah opa omanya. Jadi kita punya quality time satu-satu gitu Mbak Tala. Nama masing-masing anak harus Karena kan punya by the ya. karena by the time kita fokusnya katakanlah sama yang kecil aja atau sama yang gede aja, mereka kan ngeliat kok aku nggak digituin ya. Itu dimana perasaan diabaikan itu muncul. Oleh karena itu, kalau anak-anak kelihatannya si anak kedua ini sudah menunjukkan gejala-gejala middle child syndrome, ada baiknya kita terus peluk, kita kasih reassurance, kita kasih pengertian, atau kita bilang, mama sayangnya sama kayak kamu, kita banyakin peluknya. Lalu kalau misalnya ada sesuatu milestone atau sesuatu yang dia baru bisa, misalkan sesimpel dia gambar, kita kasih pujian. Pujian yang konkret juga sih, yang beneran. Jadi kita memberikan kepastian atau keyakinan, kamu bisa kok, nggak usah harus sama, bisa gambar kayak kakak. Kamu bisa, mungkin kakaknya bisa gambar pakai lukisan, pakai painting yang pakai kanvas, kamu mewarnai bagus aja tuh udah bagus kok, gitu. Sebenarnya semudah itu, tetapi sangat berarti buat si anak kedua ini pada saat dia merasa diabaikan. Gitu. Jadi reassurance, selalu pujian pada saat dia berhasil mengerjakan sesuatu yang memang baik, yang memang bagus. Kalau nggak ada pun, nggak mungkin sih anak semuanya negatif Mbak Tala. Pasti ada deh sesuatu yang bagus dari anak. Cuma terkadang kita tuh selalu pakai kacamata kakak. Jadi ngelihatnya tuh ngebandinginnya si kakak terus.
Mm-mm. sehingga kita tidak bisa mengapresiasi si anak kedua ini. Oke. Tuh. Iya, iya, iya. Kadang-kadang Padahal soalnya orang untuk umurnya kenapa? sebenarnya dulu kakaknya juga begitu kemampuannya gitu ya. Cuman karena kakaknya udah Benar. kelihatannya sekarang lebih bisa, lebih apa. Jadi kita ngeliatnya kacamata si kakak. Betul, Oke. betul banget. Terus kita juga mendukung perbedaan. Misalnya adiknya minder, suaraku kok nggak bagus ya. Kakak mungkin udah bisa nyanyi, udah bisa apa, terus teman-temannya suka nyanyi atau suka apalah, dancing atau apa, tapi kok aku nggak suka. Jadi kita bilang, mungkin kamu punya hal yang lain yang emang kamu bisa, kakak juga enggak. Misalkan kamu bagus mewarnai, kayak gitu. Atau misalnya kamu itu friendly, temennya lebih banyak dari kakak. Itu kan sesuatu yang kita bisa kasih dukungan positif kan, dan menghargai perbedaan yang ada. Nggak usah sama kok kayak kakak, kamu nggak usah pintar nyanyi, kamu nggak usah pintar nari, dengan kamu punya lebih banyak teman dari kakak itu udah sesuatu hal yang bagus. Jadi kita juga menanamkan ke anak, jangan sampai dia memiliki automatically mengebandingin, dia sendiri yang ngebandingin diri dia dengan kakaknya. Jadi kita memberikan pengertian dan reassurance, it's okay kok beda sama kakak atau beda sama adik, nak, gitu Mbak Oke, Tala. malahan ada hal-hal plus points lainnya gitu ya. Oke, dan Betul, juga betul. tambahannya tadi adalah quality time. Quality time berarti harus ada untuk setiap anak. Bener. Dan kalau pada saat quality time, boleh bagus juga kalau kita sambil foto, kita sambil selfie gitu. Jadi mereka juga nggak merasa diabaikan. Kok mama fotonya banyak banget. Biasanya cenderung ya anak pertama fotonya heweh ya, lebay ya. Iya, Terus anak kedua jadi lupa ya. iya, iya, Selfie-selfie gitu. benar sih. Jadi kita pada saat quality time, kita juga sambil foto, kita bikin memori, kita bikin album buat si anak kedua. Dan nanti anak ketiga pun kita juga kayak gitu sih sebenarnya, ataupun keempat, kelima. Jadi nggak ada yang dibedakan satupun. Oke, oke. Gitu. Bagus nih tips-tipsnya, harus dicatat. Karena sebenarnya itu kita mungkin menjalankan quality time itu tapi nggak ngumpulin fotonya itu loh. Nanti tiba-tiba dia udah Bener, lupa, nggak ada buktinya bahwa kita tuh ini loh, kita waktu itu kesini loh berduaan loh, ini itu gitu ya. bener. Kelupaan Dan jadinya. dan sebenarnya kalau kita ingat-ingat itu sesuatu yang simple, tapi kita seringkali nggak anggap itu sesuatu yang berharga ya Mbak Tala ya. Mm-mm. Oke, iya, iya, Jadi, benar-benar. Jadi terlupakan. Nah, itu kan tadi cara mengatasinya nih ya. Kalau misalnya anaknya memang sudah terlihat. Nah, kalau misalnya anaknya belum terlihat ada tanda-tanda, tapi memang dia posisi birth ordernya ada di tengah. Bagaimana kita bisa mencegah supaya dia tidak mengalami seperti itu tadi? oke, cara mencegahnya kita sebisa mungkin. Saya tahu sih, orang tua kadang-kadang bilang ke aku tuh, tapi yang kakak lebih lucu, lebih nurut. Itu kadang-kadang susah juga ya. Susah juga dalam arti, ya setiap saya selalu menekankan, aku selalu ingatkan ke orang tua, mau gimana pun, pasti ada keunikan masing-masing juga kan. Ada kelebihan yang kakak punya, adik enggak. Ada kelebihan yang adik punya, kakak enggak. Dan kita mencoba untuk, ya kan kita yang pingin kan punya anak kedua, ketiga, keempat. Jadi mau nggak mau itu tanggung jawab kita untuk memberikan kasih sayang yang sama. Jadi saya nggak bisa mentolerir tuh kalau orang tuanya lebih memuji anak ke satu, anak ketiga, atau anak keberapa gitu. Jadi Iya, tetap iya. aja kok, semua punya keunikan yang berbeda-beda. Dan kita bisa memberikan kasih sayang yang sama. Bayangkan waktu si adik lahir, kita kan juga seperti sebagai ibu, kita kan pasti punya rasa jatuh cinta lagi nih sama si Iya. anak. Jadi kita itu yang harus kita kembangin, kita maintain terus jatuh cinta lagi nih sama anak kedua, sama anak ketiga, keempat. Kalaupun udah gede, kita juga jatuh cinta lagi terus sama mereka. Supaya kita tetap ingat kasih sayang kita harus sama rata. Karena kan kita yang mau juga kan, dan kita bersyukur kita diberi anaknya lebih dari satu juga kan. Iya. Gitu. Jadi itu salah satu tipsnya sebelum anak bapak ibu di rumah terkena middle child syndrome. Jadi harus memberikan pengertian, rasa kasih sayang, dan tidak membeda-bedakan. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih, seringkali anak kedua baju lungsuran semua ya kalau gendernya Iya. sama. Benar, benar, benar. Iya, Iya, jadi apalagi ya usahakan dengan gender yang sama itu ya, jadinya mau iya, nggak mau pasti iya. jaraknya juga masih ini bajunya masih bagus gitu, kenapa kita nggak Iya, benar-benar. lungsurin aja. Bener, hal itu nggak apa-apa, akan tetapi jangan lupa ada lah momen-momen beliin baju baru juga, di mana nanti juga difoto juga untuk memori gitu. Jadi seenggaknya ini ada kok, mama juga beliin kamu kok baju baru gitu. Terus Iya. mainan-mainannya juga diperbolehkan lah. Kalau memang kita ada rezeki lebih, kenapa enggak kita ngebebasin si adik, si anak kedua untuk milih mainan yang dia suka.
Jadi nggak mainan lungsuran kakaknya. Tapi kalau kita nggak ada rezeki lebih pun, kita bisa jelaskan kok. Pasti masih ada banyak cara yang tidak menomorduakan si anak kedua. Susah juga ya menomorduakan anak kedua. Iya, iya, iya. Jadi kita harus bisa balance lah, seimbang. Oke. Baiklah. Nah, sekarang kadang-kadang anak tengah itu suka menjadi follower kakaknya ya. Maksudnya ada bayang-bayang kakaknya. Bagaimana caranya kita memastikan self esteem si anak tengah ini cukup tinggi dan juga dia bisa punya pendirian yang cukup kuat? Gimana? Nah, kita bisa benar-benar objektif menggali atau setelah kita introduce, udah gitu kita juga yakin bahwa anak itu memang punya perbedaan yang beda dengan kakaknya. Sehingga kita ngeyakinin, misalkan yang tadi saya bilang kakaknya misalnya jago renang, adiknya nggak suka renang, ya nggak apa-apa. Kamu mungkin jagonya taekwondo, kamu jagonya sepak bola, it's okay kok. Berbeda, jadi nggak usah harus sama kayak kakak. Misalnya kalau perempuan, kakaknya mungkin yang perempuan-perempuan yang girly kan biasanya nari, nyanyi. Kalau adiknya nggak ngerasa suka nari sama nyanyi, tapi mungkin adiknya suka matematika. Dia lebih baik di bidang literasi atau misalnya matematika, atau misalnya hal lain, atau mungkin dia suka coding. Sekarang kan banyak ya les-les coding lah atau apalah. Kita bisa perkenalkan, dan kalau dia enjoy sesuatu yang kakaknya nggak lakukan, it's okay kok, kamu hebat di situ. Kita yakinkan. Kalau dia masih nyoba-nyoba pengen nari tapi kok nggak bisa, it's okay, nggak apa-apa deh, nggak usah dipaksain gitu. Jadi kita terus memberikan kata kuncinya reassurance sih. Kita meyakinkan terus-menerus bahwa it's okay kok, beda dek, jadi nggak usah harus sama kayak kakaknya. Tapi kalau memang dia pingin sama kayak kakaknya, kadang-kadang challenging di situ kan. Dia pingin banget nih, misalnya kakaknya main piano, dia juga pengen main piano. Ya nggak apa-apa, kamu latihan terus kok dek, kamu latihan terus. Kenapa kakak lebih jago? Kenapa kakak lebih hebat? Kan kakak mulai lesnya udah duluan dek. Jadi kamu nggak usah bandingin, levelnya memang beda. Karena kan adik baru mulai, kakak udah mulai 2 tahun lalu. Jadi it's okay dek, kemampuannya masih berbeda, kan kamu baru mulai. Jadi kita yakinkan seperti itu, Mbak Tala. Iya, benar-benar. Nah, itu salah satu juga tips yang ya, aku mengalami sih. Dulu aku pernah pas masih kecil les piano, sengaja dibedain harinya. Mamaku sengaja nganterinnya tuh jadi effort ya sebenarnya ya, nganterinnya tuh jadi 2 kali gitu. Nah, itu bagus banget tuh. Memang harus effort. Karena guru lesnya ini ngajarnya di rumah. Jadi mau nggak mau, jadi bukan kayak tempat les yang ada banyak ruangannya gitu. Jadi mau nggak mau pasti si ade akan nungguin kakak, si kakak nungguin ade. Nah, dulu mamaku tuh mensiasatinya dengan dia bedain harinya. Memang jadi effort 2 kali pergi gitu ya. Tapi supaya nggak ada acara tunggu-tungguan dan ngeliatin si banding-bandingan ya. Jago banget gitu kan, dibandingin aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi ya bisa dijadiin trik juga ya untuk para orang tua kalau misalnya. Benar-benar salah satu tips. Makanya, atau misalnya anak kembar juga beberapa kali ada sih orang tua yang memilih untuk misahin memang kelas paralelnya ya, jadinya Senin Rabu dan Selasa Kamis, bukan berbarengan gitu kan, supaya nggak terlalu ketergantungan juga anak. Betul. Itu salah satu tips yang penting sih. Intinya sebenarnya kita mendingan sebagai orang tua, kita nggak apa-apa capek di awal, tetapi akhirnya kan enak daripada kita enak-enak aja tapi numpuk di awal dan nggak tahu selesai kapan kan. Iya, terus nanti malah jadi udah terakumulasi gitu masalahnya ya. Benar. Nah, sekarang tentang jenis kelamin nih. Biasanya kan ada perbedaan ya. Kalau misalkan nih adiknya si middle child-nya ini beda sendiri, itu gimana? Biasanya apakah dampaknya lebih tidak parah daripada kalau misalnya dia punya kakak atau adik yang sama jenis kelamin? Itu ngaruh juga sih. Kalau menurut penelitian memang gender membedakan. Lebih complicated, lebih kompleks kalau gendernya sama. Kalau gendernya sama, otomatis kan si adik akan ngeliat terus ke kakaknya tuh bayangannya kayak gitu. Nah, kalau gendernya beda akan lebih mudah. Akan tetapi bisa juga si adik misalnya nih cowok, si kakak yang perempuan nih yang cewek, bisa aja dia jadinya kepingin sama kayak gitu padahal kan gak ada hubungan. Misalnya kakaknya balet, adik juga jadi kepengen balet karena ada following bayangan shadow itu yang tadi kita bahas di awal. Tapi padahal kan dia kan laki-laki, oleh karena itu dari awal kita udah harus ada boundaries, ada strict rules. Si adik kamu explore apa yang kamu suka,
gitu. Jadi nggak usah ngikutin apa yang sama kayak kakak. Biasanya sudah terlanjur apa yang sama kayak kakak karena dikit-dikit lihat dong kakaknya rajin nih les, kamu kok nggak? Padahal kakaknya rajin les balet. Siapa tahu si adik nggak rajin karena mungkin adik nggak suka les piano. Si adik cowok mungkin sukanya maunya main bola atau berenang atau misalnya I don't know baseball lah, apa olahraga yang lain gitu. Tetapi kita menyamakannya itu kok adik nggak rajin sih tapi disuruhnya les piano, sehingga adiknya kepengen udahlah aku pengen coba balet aja, kakak dibilang rajin karena kakak balet, siapa tahu aku kalau balet aku jadi rajin. Itu kan nggak berhubungan kan, Iya, unrelatable iya. kan. Cuma secara conscious anak bisa berpikir seperti itu juga karena shadow-nya itu, shadow si anak pertama walaupun beda gender memungkinkan juga sih ada followingnya. Oleh karena itu dari awal kalau memang kita siap punya anak kedua, lalu nanti anak ketiga pun kita harus ada boundariesnya. Kita pasang boundaries, strict boundaries dan pasang strict rules. Jangan sampai kita membedakan, membanding-bandingkan. Kita see them as a person, see a child as a person, bukan karena birth rank ordernya itu. Karena tadi yang aku juga udah sempat mention di awal, hal itu terjadi karena bagaimana orang tua atau keluarga yang membeda-bedakan anak pertama, kedua, ketiga. Dan kita sebagai orang tua, ataupun kalau kita tinggal ada keluarga lain, memperlakukan si anak kedua itu berbeda dan membandingkan. Itu yang menyebabkan adanya si middle child syndrome. Oke, jadi pengaruh lingkungan itu juga ini ya sangat besar dampaknya. Betul Mbak Tala. Oke, nah sekarang kita jawab pertanyaan dulu nih dari para orang tua. Sebentar ya, tadi udah ada pertanyaan. Yang baru join juga boleh nih kalau ada pertanyaan tentang middle child syndrome. Sebentar, mana ya tadi? Nah, anakku yang kedua laki-laki mengalami tanda-tanda seperti yang dijelaskan tadi. Tapi itu saat sudah mulai dewasa, sudah 15 tahun. Terus gimana solusinya ya? Oke, nggak ada kata terlambat kok Mbak Tala atau Ibu yang memberikan pertanyaan ke Bumi. Nggak ada kata terlambat dalam arti kita bisa mulai, kita ajak ngomong, kita ajak bicara heart to heart. Supaya kita tahu yang dia mau itu apa. Kalau misalnya ada sesuatu yang dia inginkan tapi belum tercapai atau belum pernah terlaksana dan selama ini dia hanya tanda kutip kayak ekor kakaknya, kita bisa kok mulai explore, bisa kita mulai tanyakan. Kalaupun orang tua mungkin memiliki kesalahan atau kurang peka di sebelumnya yang kita mungkin ada membandingkan dan lain sebagainya, kita bisa bilang minta maaf karena ya orang tua kan nggak ada sekolahnya kan Mbak Tala. Jadi mungkin kita juga melakukan itu tanpa sadar kan, secara unconscious juga kan. Sehingga ya kita juga orang tua juga nggak bisa disalahin karena ya mungkin baru pertama kali mendengar ini di Bumi. Jadi it's okay Ibu, nggak apa-apa. Thanks to Bumi udah bawa topik ini. Jadi kita ajak ngomong heart to heart sama si anak remajanya ini yang 15 tahun. Lalu kalau kita memang melakukan kesalahan, it's okay kita minta maaf sama anak. Lalu kita juga explore, kita tanya, adik mau apa? Adik mau coba les atau adik mau apa? Kalau mungkin si adik ini mungkin akademiknya berbeda sama kakaknya. Kita nyemangatinnya dengan ya mungkin bukan akademik yang kamu menonjol, tapi ada bidang lain yang kamu lebih menonjol. Itu yang kita harus explore lagi. Gitu. Iya, jadi intinya walaupun sadarnya belakangan jangan putus asa ya. Iya, nggak apa-apa, nggak masalah kok. Yang penting juga ada yang asuhnya merasakan setelah dewasa ya. Iya, banyak setelah nikah gitu baru berani curhat ke istri atau ke suami gitu ya. Atau setelah punya anak sendiri, oh ternyata begini karena aku begitu gitu. Benar. Menarik banget sih sebenarnya. Belum ada pertanyaan lagi nih. Mbak Tala, kalau Mbak Tala gimana? Ada yang mau di-sharing? Ada yang Mbak Tala? Aku sebagai anak tengah juga merasakan sih sebenarnya. Karena juga gendernya kan perempuan terus laki. Jadi kurang lebih memang ya itu juga apa yang dilakukan biasanya mengikuti jejak si kakak gitu. Jadi ada sih pengaruh. Walaupun sudah diusahakan dengan nganter lesnya dipisah gitu ya, tapi mau nggak mau karena menjalani sehari-hari selalu ngelihat kakaknya pasti lebih bisa. Apalagi selalu tanggung jawab tuh pasti diberikan kepada kakaknya kan. Jadi yang aku sadari banget tuh ya, misalnya contohnya kita mau pergi liburan nih, udah agak-agak besar misalnya SMA gitu. Selalu kakaknya yang dikasih tanggung jawab untuk booking tiket, untuk pegang itinerary dan kawan-kawannya itu. Jadi ketika aku udah mulai dewasa,
kok nggak bisa apa-apa ya gitu, belum pernah tuh booking tiket sendiri, belum pernah, terus juga Oh, di I lepas sendiri tuh nggak see. pernah tahu arah, jadi kayak karena selalu sama ini ngintil kan, maksudnya kayak selalu semuanya tuh di handle oleh si kakak, selalu dipegangin ininya itunya Oh. semuanya, perjalanan tuh dari A sampai Z sampai sampai berangkat sampai pulang lagi tuh pasti dia yang ngurusin gitu. Jadi ketika Hmm. udah waktunya aku kuliah terus itu lumayan kacau sih. Aku pernah sampai saking nggak terbiasanya ngurus diri sendiri, kakakku apa namanya udah pulang kuliah, aku tuh nggak bayar listrik terus dimatiin sama apartemennya. Iya, Karena iya, emang iya, iya, gitu iya, ya, iya. maksudnya nggak Udah kebiasaan diurusin udah ya? kebiasaan diurusin banget gitu, dan dari situ sih mulai dibiasain gitu kalau kemana-mana harus lebih lebih waspada, lebih begitu udah nggak tinggal bareng, soalnya kan begitu dianya udah pulang udah selesai kuliah, Mhm, jadi merasakan mhm. kan sendiri, dan itu ya kekacauan itu terjadi setelah dia pulang. Tapi itu poin yang bagus banget Mbak Tala, dan buat Bapak Ibu di rumah, buat orang tua Bumi, buat teman Bumi di rumah, karena jangan lupa kita juga menyerahkan tanggung jawab equally distributed. Jadi kalau punya anak pertama, ya anak pertama dikasih tanggung jawab A, anak kedua juga dapat tanggung jawab B, anak Iya, ketiga juga harusnya dapat begitu tanggung ya, jawab C. harusnya ya. Dan di rolling. Jadi nggak, karena kita tahu A yang bagus, misalnya si kakak yang bagus ngerjain A, ya jangan kakak ngerjain A terus, dituker dong, biar sama-sama latihan sih sebenarnya gitu. Jadi itu poin yang bagus banget. Tapi Mbak Tala, pas Mbak Tala kacau itu jangan sedih. Jangan sedih, di situ kan sebenarnya kita belajar juga ya. Kalau tidak Iya, iya. menghadapi kekacauan itu kan kita nggak belajar ya nggak. Iya, iya, benar-benar. Jadi Cuman itu kekacauan itu memang udah disadari, udah besar banget, oh udah iya iya. Tapi kuliah. tetap bisa kan? Ya Tapi tetap akhirnya bisa bisa kan? sih, walaupun kekacauannya nggak Iya cuma iya. sekali itu aja. Oke 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 Kalau oke Mbak oke. Gia gimana sebagai anak bungsu yang melihat punya kakak tengah, persepsinya gimana nih menghadapi si kakak tengah? Oke, menghadap nah, kebetulan kakak tengah aku tuh, kakak kedua aku tuh super easy going, super kayak bodoh amat, tipenya tuh yang kayak gitu banget. Hmm. Sedangkan kalau di antara satu 2 3 memang kelihatan aku yang lebih galak sih. Oh, Gitu. malahan gitu ya, bukan yang pertama. Kan memang bukan. Yang pertama cuma kelihatannya aja galak, tapi yang aku yang lebih galak. Jadi kalau misalnya kita misalnya pergi nih liburan bertiga, nanti at the end yang nyerocos satu kedua, tapi kalau udah nggak berhasil, suruh aku. Karena kalau Suruh mereka maju. kan cuma cerewet-cerewet aja kan, komplain-komplain gini gitu. Terus kalau misalnya nggak ada perubahan dari sesuatu nih pas saat liburan, kita misalnya apalah, servis apalah, kurang puas gitu, aku nanti yang disuruh protes bener-bener, karena mereka tahu mereka kalau udah dikonfront sama orang mereka nggak berani gitu. Jadinya kan Oh, emang oke. anak-anak Itu lucu ketiga sih. kan cenderung kayak, iya cenderung kayak lebih berani kan, lebih kayak risk taker dibilangnya kalau anak terakhir, lebih Hmm. kayak risk taker gitu. Karena kayak mungkin kita kan segala sesuatu udah diperhadapkan, udah dipersiapkan kan. Jadi kita lebih kayak nggak pusing efek terakhirnya gitu loh. Baru-baru tahu, setelah itu baru kita mungkin dapat konsekuensi apa. Tapi nggak mikir pada saat marah, pada saat ngelakuin itu gitu. Dan Oke. dibilang juga kalau anak ketiga kan paling beda atau paling nyeleneh, itu juga kejadian di aku sih, karena background keluarga aku kan dokter semua. Kebetulan Hmm. kakakku yang kedua itu nggak mau jadi dokter juga, tapi jadinya farmasi, masih lah related. Masih related. Aku tadinya tuh nggak mau jadi psikolog sebenarnya gitu. Tapi ya ada sih mirip-mirip dikit-dikit, tapi kan lebih bukan yang kerja di rumah sakit terus ya. Ada juga sih psikolog kerja di rumah sakit. Ini Hmm. sebenarnya karena diarahin juga, diarahin makanya jadi psikolog. Tapi gitu Tetap ada kalau ya anak tuntutannya, ketiga walaupun nomor tiga tetap tetap ada tetap tetap ada. tuntutan. Tapi aku tadi ketawa, aku agak ketawa pas aku lagi baca-baca, anak pertama tuh biasanya high achiever, itu kakakku semua tuh yang pertama. Oke. Dan kakakku yang kedua emang yang suka nenangin. Misalnya aku pertama sama anak pertama sama anak ketiga mungkin beda pendapat. Mereka yang Hmm. suka udahlah, maksudnya si kakak tuh gini deh. Terus nanti si kakakku yang kedua bilang, maksudnya si adik tuh gini kak. Kebetulan kan aku dipanggil adik, kakakku yang pertama dipanggil kakak. Tapi yang kedua dipanggil nama aja gitu. Jadi emang bener-bener satu si kakak banget, satu si adik banget yang suka ngasal gitu kan. Suka ngasal. Oke, ya, Iya. ya lucu juga ya, beda-beda ya. Tapi itu berarti menunjukkan bahwa birth order tuh bukan berarti apa ya, Selalu set in gitu. stone gitu ya. Karena Bukan. kalau Mbak Gia tadi cerita sebagai anak Enggak. ketiga lebih malahan lebih lebih berani, lebih karena nggak terlalu mikirin
apa namanya konsekuensinya gitu kan. Kalau adekku malahan beda, bener-bener ya cuek bebek, tapi bener-bener cuek bebek, Bener-bener cuek banget. cuek banget, Lost, bener-bener lost. bener-bener lost. Dan juga kita nggak akan minta dia untuk ayo dong kamu yang ngomong deh, kamu yang ngomong gitu, nggak mungkin karena kita tahu itu tidak akan Dia nggak terjadi mau, ya. gitu. Jadi memang beda sih ya setiap Beda-beda, keluarga. beda-beda. Balik lagi ke internal yang tadi yang kita bahas dari awal, tergantung dari internal family system di dalam keluarga itu seperti apa. Karena aku juga pernah nemuin juga kalau dari cerita Mbak Tala kan anak pertama tuh yang bisa ngatur-ngatur. Ini aku punya sahabat anak pertama tapi nggak kayak gitu. Sekali dikasih tanggung jawab salah semua. Oh malahan kayak Jadi aku. iya, padahal anak pertama. Mbak Tala juga tahu orang ini siapa, nggak lah. Jadi memang sebenarnya balik-balik lagi ke orang tua. Mungkin orang tua waktu anak pertama dia tidak memberikan tanggung jawab. Ini kalau di temanku ini anak ketiga malah yang paling dewasa gitu. Lucunya gitu kan. Iya, jadi memang lagi-lagi tergantung sih bagaimana orang tua memperlakukan anak pertama, kedua, dan ketiga. Jadi yang dinamakan anak kedua selalu mengalami middle child syndrome, belum tentu juga. Anak pertama selalu high achiever, selalu lebih rajin, belum tentu juga kok sebenarnya. Gitu. Kalau misalnya ada yang nanya, kenapa sih anak pertama lebih kayak gitu? Karena namanya juga anak pertama ya. Kita kan selalu cita-cita kita, impian seorang ayah dan ibu, orang tua pada saat memiliki anak pertama kan mau menjadi A, mau menjadi B, itu biasanya ada di anak pertama ya. Iya benar. Jadi wajar lah kita punya set of expectation-nya itu di anak pertama gitu lah. Anak kedua, anak ketiga apalagi. Lanjutannya lebih bebas ya. Iya, benar. Ini ada beberapa komentar nih dari Ibu Cempaka. Sebagai anak tengah dan survivor dari middle child syndrome, appreciate Bumi dan Life Generation angkat topik ini. Suami dan saya sama-sama anak tengah. Wah, ya, oke, terima kasih Bu. Iya, terima kasih Bu. Nah, bener banget adekku yang ketiga kayak begitu. Kayak Mbak Gia maksudnya ya, berarti ya lebih berani gitu kayak. Nah, ini ada dari Ibu Cica. Anakku yang kedua betul-betul menggantungkan hidup ke kakaknya. Walaupun kita udah coba kasih kesempatan untuk dia pilih sesuatu, tapi dia tetap seperti nggak tahu maunya apa. Oke. Itu lebih baik kita coba sih. Sebenarnya pada saat anak bilang nggak bisa, itu karena dia nggak mau sih, dan karena belum terlatih. Sebenarnya kemampuan itu, ability itu bisa karena kan praktis ya, karena kita latihan terus kan Mbak Tala, kita dibiasakan. Akhirnya jadi bisa, bukan karena nggak bisa akan selamanya nggak bisa karena belum dicoba. Gitu, bener nggak? Mbak Tala buktinya setelah dicemplungin bisa-bisa aja kan, survive aja sampai sih, sekarang. Walaupun heboh banget ya prosesnya tuh lumayan. Iya, proses. Drastis banget. Tapi memang harus dicoba dan latihan sih. Ini mungkin untuk saran buat Bu Cica juga ya. Aku juga mengalami kalau ini sebenarnya si adiknya bisa memilih untuk anakku ya. Adiknya bisa memilih, tapi selalu kakaknya tuh punya kecenderungan untuk kalau ada dua barang nih, pasti dia akan aku yang ini gitu, pasti dia selalu duluan, terus adiknya cenderung mengalah. Jadi si adiknya misalnya ada dua boneka, contoh lah ya, dua boneka warnanya satu merah satu pink. Dua anak ini sebenarnya suka pink, tapi karena kakaknya udah selalu bilang aku mau yang ini, si adiknya tuh bisa dengan otomatis tuh bilang ya udah aku yang merah aja, ada yang merah aja gitu. Jadi dan itu tuh semakin semakin kelihatan, dia selalu pilih. Jadi dia kalau ada sesuatu gitu ya, dia pasti pilih yang kakaknya nggak suka. Kasian ya. Kasian. Mbak Tala hebat loh. Thank you for sharing loh Mbak Tala. Iya, itu aku juga agak menohok juga yang kayak aduh kok bisa begini ya. Padahal jadi sekarang kita mensiasatinya si adiknya, jadi kita harus gantian gitu siapa yang pilih duluan, karena kan kakaknya memang selalu kan lebih benar. Aku yang ini, aku yang lebih cepat gitu ya, reaksinya. Sekarang si adiknya baru mau ngeliat mikir dulu gitu. Jadi selalu tuh udah beberapa kali kita ngeliat dia tuh selalu pilih sesuatu yang misalnya ada tokoh laki-laki dan perempuan, dia pasti akan pilih. Walaupun kita udah sodorin nih, ada pilih duluan, ada yang boy aja gitu, karena dia udah terbiasa, karena tahu kakaknya pasti sukanya yang perempuan gitu. Jadi
awalnya aku dan suamiku juga kayak kok begini ya, kok dia bisa mengalah tanpa nangis, tanpa apa, Baik pokoknya udah banget. otomatis aja, tapi malah jadi lebih kesian ya ngelihatnya. Kasihan, iya. Nah, Mm-mm. itu bagus banget poinnya Mbak Tala, karena kalau kita melihat anak kita seperti itu, kita punya quality time buat si anak kedua, sehingga kita tahu adik sebenarnya maunya apa sih. Jadi nggak ada kakaknya, nggak ada distraksi apa-apa, terus kita ngobrol santai juga, jangan dipaksakan sih ngobrolnya, bener-bener ngobrol yang santai. Adik sebenarnya sukanya apa? Adik sukanya yang pink, it's okay kok bilang yang pink. Adik kalau mau yang pink bilang aja, nggak harus adik selalu kasih ke kakak kok. Sekali-kali adik kalau emang mau pink, just say it, kamu maunya pink. Kakak pasti nggak akan marah kok. Kan emang harus gantian kalau keluarga. Nah, kita bisa kasih pengertian seperti itu supaya dia berani. Mungkin bisa aja setelah dia pilih pink, dia takut, kamu kok kan aku yang pilih. Mungkin dia nggak mau disalahkan seperti itu, karena kan anak pertama kan cenderung strong will ya, Iya. cenderung karena kan namanya juga pertama, pernah ngerasain jadi anak tunggal, apalagi kalau dia bedanya 2 tahun 3 tahun yang tadi aku bilang kan, dia sadar dia pernah sendirian gitu, dan dia pernah menguasai seluruh isi rumah kita kan kalau anak pertama kan. Iya, iya. Jadi dia ada kecenderungan untuk tanda kutip dominan kan, Mm-mm. gitu. Jadi sebisa mungkin bagus banget yang tadi Mbak Tala juga udah sharing, giliran sih, dan aku coba mau nambahin aja, kita ngomong sama adik berdua Iya, gitu. penting sih ya. Apalagi kalau gendernya sama kan, barangnya kan pasti pilihannya tuh. Itu aja, iya Mm-mm. benar. Itu nih semoga bisa membantu Bu Cica nih ya. Soalnya Bu Cica sepertinya memang apa anak anaknya memang gendernya sama juga tiga-tiganya. Jadi semoga bisa membantu. Nah, dari Ibu Diani Lestari, Mbak Tala sebagai anak tengah, gimana caranya middle child bisa nurutin perkataan mamahnya? Anakku 2 perempuan dan 1 laki. Yang tengah usia 6 tahun, Ya, kalau 6 tahun. dinasihati selalu berbuat sebaliknya. Wah, itu butuh tips dari Mbak Gia tuh. Gimana caranya middle child Kalau perkataan mamahnya? oke, kalau Batala pernah nggak ngalamin masalah kayak gini? Kalau aku kebetulan karena justru aku lebih lebih ini sih ya sama mamaku dulu, jadi nggak pernah ada masalah dengan nurutin gitu. Lebih apa ya? Lebih nggak pernah ada ini sih pengalaman begini sih. Oke. Kalau aku boleh sharing, sebenarnya kalau dilihat dari usianya kan lagi dalam tahapan inisiatif versus guilt kan, dimana anak itu sebenarnya pingin tanda kutip nyoba-nyoba gitu. Bukan berarti dia membangkang atau tidak mengikuti nasihat dari Ibu Diani, akan tetapi dia ingin nyoba aja yang berbeda karena kan dia mau berbeda aja dari kakaknya. Jadi kalau saran saya balik lagi ke tadi, spending quality time lagi sama si anak kedua. Sebenarnya yang anak kedua itu sampai tanda kutip selalu berbuat sebaliknya atau ngelawan lah, atau tidak menuruti nasihat dari mamahnya itu apa. Misalkan contohnya bisa aja karena dia cari perhatian sih Bu. Karena kalau misalnya dia tidak menuruti, mamahnya akan jadi lebih punya waktu untuk dia. Bisa aja seperti itu. Jadi kita ajak ngobrol lagi, kira-kira kenapa ya dia nggak mau ngikutin, atau mungkin bahasa kita, kata-kata kita mungkin lebih yang dimengerti, dipahami anak. Kenapa sih kak, misalnya kita ngomong ke anak yang kedua, kakak kok nggak mau bangun tidur, nggak mau langsung mandi, misalnya kayak gitu, ada apa sih kak, kayak gitu. Mungkin jangan-jangan dia supaya kita ada waktu. Anak tuh sebenarnya sesimpel itu, dia nggak mau karena lebih pengen rengek-rengek ke ibunya. Jadi kan ibunya jadi punya waktu lebih banyak kan Buat buat dia. anaknya, dengan dia cari perhatiannya kayak gitu, bisa juga seperti itu. Iya, iya Jadi benar. kalau emosi ibu lagi tenang, anaknya lagi tenang, kita ngobrol, kenapa sih kak kok tadi kakak nggak mau nurutin mama sih pada saat mama bilang ini, misalkan gitu. Jadi kita lebih tahu benaknya apa, di dalam benak si anak itu ada apa, kenapa kok jadi seperti ini Jadi gitu. harus cari waktu yang pas ya. Karena Bener, kadang-kadang dan kalau harus misalnya ibunya ngomong apa, terus anaknya nggak nurutin kan, kadang-kadang sebagai ibu suka, aduh kenapa sih ini nih. Jadi mungkin harus bener-bener cari momennya juga supaya kitanya lagi dalam bener kondisi bener tenang, bener anaknya juga betul lagi dalam betul betul. kondisi bisa terbuka jadinya. Betul. Kalau kitanya lagi capek terus kita ajak ngomong, udah pasti bentrok. Kamu nih mama bilang itu susah banget sih gitu. Dan nanti lagi-lagi anak kedua ngerasa, mama marahin aku mulu nih gitu. Iya, iya, iya. Jadi dicari momennya ya Ibu Diani untuk ngobrol bareng sama si anak kedua.
Oke. Wah, ini seru banget ya topik kita hari ini. Dan ternyata banyak orang tua yang mengalami nih dirinya sendiri Benar, anak benar, tengah benar. dan juga mempunyai anak tengah. Betul, betul. Oke, mungkin ada tips lagi dari Mbak Gia nih untuk menutup sesi kita hari ini. Hmm, Tips-tips untuk orang tua di Oke, rumah. buat teman-teman Bumi di rumah, jangan lupa middle child syndrome itu terjadi karena pola asuh kita yang membeda-bedakan antara anak pertama, kedua, dan ketiga. Jadi dengan kata lain, bukan berarti anak kedua pasti middle child syndrome. Belum tentu kok. Akan tetapi perlakuan kita ke anak-anak kita, 1, 2, 3, ataupun 4, 5, itu harusnya sebisa mungkin sama rata supaya tidak ada yang merasa middle child syndrome, diabaikan, dineglect, seperti itu. Jadi semangat ibu-ibu yang punya anak lebih dari 2 atau lebih dari 3. Ataupun yang Semangat berencana, terus. ataupun yang berencana Atau untuk berencana, mempunyai anak lebih benar-benar dari berencana. dua. 2, benar, Lebih benar. malahan mendapat ini ya, mendapat contekan duluan nih Benar. untuk Supaya menangani si middle child. jadi lagi kalau middle child syndrome itu sebenarnya belum tentu anak kedua menjadi middle child syndrome. Oke. Baiklah kalau begitu Mbak Gia, terima kasih ya untuk Oke, Mbak waktunya Tala, dan thank you ya. saran-sarannya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sukses terus buat Iya, terima Bumi. kasih. Sukses juga untuk Last Generation. Terima kasih juga untuk Thank semua you, thank teman-teman you. Bumi yang udah Terima kasih nonton. teman-teman Bumi. Iya, terima kasih. Nanti kita akan berjumpa lagi dalam topik-topik berikutnya yang sama menariknya ya, Mbak Gia. Pasti dong. Oke, Thank you ya. makasih. Thank Ya, you. Bye. dadah.